خدام أحمدية خدام أحمدية خدام أحمدية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, pernahkah Anda datang ke dalam suatu majelis keagamaan, katakanlah dalam sebuah pengajian, khotbah, atau kegiatan serupa lainnya, yang di dalamnya membahas tentang perihal ilmiah? Kalau pernah, seberapa sering topik-topik tersebut diangkat? Agaknya tema-tema ilmiah memang tidak terlalu banyak diangkat pada majelis atau kegiatan keagamaan. Hal tersebut wajar, tapi sebenarnya sangat menarik ya jika kita bisa membahas tema-tema tersebut dalam kajian atau ruang lingkup keagamaan. Misalnya saja nih, bagaimana sih perkembangan organ-organ pada makhluk hidup, bagaimana susunan dan sistem organiknya, dan bagaimana evolusi serta perkembangan makhluk hidup dalam sudut pandang Islam yang dikaji dari Al-Quranul Karim. Wah, tema-tema tersebutlah yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama Anugrah Radian Firdaus. Selamat datang di program Intelektual Muda Ahmadi, sebuah program tempat di mana intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal manusia, rahasia alam semesta, sains dan agama, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita akan mengupas materi berkenaan dengan sistem organik dan evolusi. Nah, ini terdapat di dalam buku karya Khalifatul Masih Ar-Rabi Rahmatullahi Hazrat Mirza Tahir Ahmad yang berjudul Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran. Nah, di sini yang dimaksud dengan organ dalam istilah medis ialah bagian-bagian tubuh yang mengemban tugas-tugas khusus. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak sekali organ-organ ya. Ini banyak diteliti oleh ilmuwan di luar sana apakah organ-organ ini dan kita manusia itu berkembang secara gradual ya sampai akhirnya bisa menjadi manusia modern seperti saat ini. Nah, apakah itu memang sudah dirancang seperti itu sedari awal bahwa pada akhirnya akan berwujud seperti kita sekarang, ataukah itu hanya sebuah kebetulan? Jadi karena memang kondisi yang menyebabkan kita menjadi manusia yang sekarang ini begitu. Kita sebagai umat Islam itu tidak memihak atau berkutub kepada satu dan yang lain hal ya. Bahwa konsep Al-Quran itu berbeda dengan konsep yang ada di luar sana. Jadi kita menerangkan bahwa organ-organ yang di dalam tubuh kita itu merupakan suatu hal yang keniscayaan, sesuatu yang memiliki fungsinya masing-masing, tetapi mereka itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, ini yang penting. Bahwa bila mana kita mempunyai indera pendengaran, penglihatan ya, indera pengecapan gitu ya. Itu semua mereka memiliki fungsinya masing-masing. Tetapi mereka tidak dapat berdiri secara satu. Mereka harus bergabung sebagai satu kesatuan. Jadi sistem di dalam organ tubuh kita itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini di dalam bukunya Khalifatul Masih Ar-Rabi Rahmatullahi Hazrat Mirza Tahir Ahmad menerangkan bahwa sistem organik itu ada tingkatannya ya. Jadi ada tingkatan di dalam perwujudannya. Yakni disebutkan yang pertama adanya penciptaan komponen luar yang juga bisa disebut sebagai suatu organ. Dua, adanya penciptaan sistem transmisi seperti simpul-simpul syaraf yang membawa informasi yang dihimpun oleh organ luar. Nah, jadi yang pertama tadi organ luar kita yang kita ketahui sebagai kulit ya, itu salah satunya juga. Kemudian juga telinga kita itu juga termasuk dalam organ luar ya. Mata kita, nah itu nanti di perwujudan atau tingkatan bagian yang kedua itu juga adanya sistem yang membawa informasi yang diberikan oleh organ-organ luar tersebut. Yang ketiga, adanya penciptaan sistem pengenalan internal yang kompleks yang kami maksudkan sebagai bagian tertentu dari otak. Sistem ini dirancang untuk menerima informasi dan memilah-milahnya menjadi
komponen-komponen serta memvisualisasikan pesan intinya secara benar. Nah, ini juga fungsi utama dari otak, jadi agar kita dapat mengetahui apa respon tubuh kita itu ya kepada dunia luar ya. Kemudian dapat divisualisasikan dengan jelas. Itu bila mana kita mempunyai satu otak yang sehat, dikatakan sehat seperti itu. Yang terakhir, setelah itu maka pusat otak harus mentransmisikan semua informasi yang telah dihimpun ke berbagai sentra-sentra lain di otak yang berfungsi merekam dan mendistribusikannya kembali ke sentra syaraf di bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi bila mana kita menyentuh satu benda ya, nah, saya memegang HP ini, nah itu prosesnya panjang. Mata saya melihat bahwa ini merupakan satu handphone, telepon genggam, kemudian disentuh dengan tangan saya, kulit, dibawa informasi itu kepada otak kita, kemudian dikembalikan lagi ke bagian tubuh kita, ke mata kita, kemudian ke tangan kita bahwa oh memang yang saya pegang ini merupakan HP ya. Suatu hal yang terlihat simple ya di luar, tetapi kita lihat bagaimana kompleksitasnya ya, betapa rumitnya, dan ini semua tidak bisa digambarkan atau dijelaskan lebih lanjut oleh filsuf atau ilmuwan di luar sana. Nah, mereka itu tidak mempercayai bahwa ini semua merupakan adanya suatu pencipta gitu ya, yang merancang secara sistematis, secara terstruktur hingga kita dapat menjadi manusia seperti sekarang ini. Dua organ paling vital yang disebutkan di dalam buku ini yang membedakan antara yang mati dari yang hidup adalah telinga, berikut dengan sistem auditorinya, kemudian juga dengan mata yang merupakan bagian dari sistem optik. Nah, di sini kita akan membahas sedikit menurut Al-Quranul Karim mengenai sistem pendengaran kita dan juga sistem penglihatan kita ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun, dan Dia, Allah Ta'ala, memberi kamu telinga, mata, dan hati supaya kamu bersyukur. Nah, di sini Allah Ta'ala menggunakan kata wal afidah ya, atau al-fu'ad. Nah, di sini di dalam bahasa Arab itu diterjemahkan secara letterlek sebagai hati. Tetapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah singgasana dari pemahaman atau pemikiran kita ya, bahwa bukan hati secara fisik atau jasmani ya. Nah, yang dimaksud dengan hati itu pikiran kita, akal kita, kolbu kita ya. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Rasulullah SAW tidak berdusta tentang penglihatan apa yang dilihatnya. Ini merujuk kepada fitrat-fitrat Tuhan, bahwa yang dimaksud dengan kata hati itu merupakan kiasan ya, bukan berarti fisik, bahwa hati yang ada di dalam organ tubuh kita gitu. Nah, bagian telinga itu memiliki 3 bagian utama, yakni telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar itu yang kita tahu ya, daun telinga ini itu sebagai sarana penangkapan gelombang suara ya, agar kita dapat mendengar lebih jelas lagi gitu. Makanya bentuk dari daun telinga kita itu sedikit membesar, itu berguna agar kita dapat mendengar lebih baik lagi. Masuk ke dalam bagian gabungan, disambung ke bagian tengah, itu memiliki satu saluran sepanjang 2,5 cm yang di dindingnya itu terdapat seperti lilin lembut dan berujung kepada membran timpani atau yang kita sebut kepada gendang telinga ya. Eksternal ini, daun telinga ini dihubungkan kepada saluran dan ada ujungnya yakni atau diketemui membran timpani atau gendang telinga. Nah, disinilah berakhir
telinga eksternal ya, atau telinga luar. Jadi membran timpani itu pemisah antara telinga luar dengan telinga tengah. Tekanan udara di antara kedua bagian itu dijaga keseimbangannya melalui suatu tabung khusus yang disebut tabung Eustachius yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Mekanisme ini amat esensial karena dengan itulah dimungkinkan gendang telinga bergetar bebas ke kedua arah. Guna dari tabung khusus yang disebut Eustachius itu agar gelombang suara yang masuk itu dijaga keseimbangannya ya. Dari dia masuk hingga dapat melewati gendang telinga dan dapat masuk ke dalam saraf di dalam ya, ke dalam otak kita. Nah, masih banyak lagi di sini disebutkan mengenai sistem pendengaran kita sangat-sangat kompleks ya. Kita bisa baca juga di buku-buku biologi yang kita baca di sekolahan. Di sekolah itu bahwa telinga itu memiliki satu kompleksitas yang tinggi, yang mana tidak dapat ditiru oleh manusia, oleh ilmuwan begitu saja ya. Dan itu juga merupakan suatu bukti bahwa memang Allah Ta'ala menciptakan seperti ini agar kita manusia dapat mendengar dengan baik, dapat memahami dengan jelas. Jadi bukan hanya kesengajaan atau kebetulan, tiba-tiba kita manusia punya pendengaran, kita tiba-tiba punya telinga, tidak seperti itu ya. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, itu baru sebagian kecil kita membahas mengenai organ pendengaran di dalam tubuh manusia. Nah, kita melebar sedikit kepada makhluk yang lain, yaitu hewan ya. Hewan-hewan di luar sana itu memiliki sistem pendengaran yang hampir sama dengan kita, tetapi mereka memiliki perbedaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, seperti halnya dicontohkan burung hantu ya, kemudian juga kelelawar. Bagaimana mereka itu burung hantu di tengah gelapnya malam, mereka itu tidak dapat melihat secara jelas ya. Tetapi dengan adanya bantuan dari telinga mereka, mereka dapat mengetahui apa yang ada atau mangsa-mangsa yang ingin mereka capai ya, yang mereka terkam ya. Jadi di tengah-tengah kegelapan itu bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sedemikian rupa hingga dia dapat mengetahui organ sensoriknya melalui pendengarannya, bahwa dia mengetahui mangsa-mangsa yang ingin dia terkam, yang ingin ia capai itu dengan menggunakan bantuan telinganya itu tadi. Padahal di tengah gelap gulitannya, kurangnya pencahayaan, tapi mereka itu masih bisa hidup ya di tengah kegelapan. Nah, kemudian juga contoh yang lain itu kelelawar. Nah, kelelawar juga dianugerahi, dikaruniai oleh Allah Ta'ala pendengaran yang unik ya, sistem pendengaran yang unik. Bagaimana dia dapat memancarkan suatu gelombang hingga gelombang itu bisa didengar oleh dirinya sendiri dan dipantulkan kembali ke organ pendengarannya. Seperti halnya dia di tengah gelapnya malam, dia itu tidak tahu. Nah, dia ingin menangkap tikus atau mengambil buah-buahan gitu ya di pohon itu. Nah, dia itu menggunakan sistem pendengarannya itu. Bisa kita lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kuasa Tuhan di mana Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatunya itu sesuai dengan fungsinya. Begitu. Jadi tidak serta-merta disamaratakan saja ya. Allah Ta'ala itu memberikan kepada setiap makhluk ciptaannya apa-apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Begitu. Tidak ada yang diciptakan Allah Ta'ala itu yang tidak ada manfaatnya. Semua itu pasti ada manfaat dan juga hikmahnya. Jazakumullah khairal jaza kepada pertanyaannya ya. Mengapa Al-Quranul Karim itu sebagai sebuah kitab suci membahas juga mengenai teori evolusi ya. Begitu. Nah, ini yang suatu yang tidak dimiliki oleh kitab lain di luar sana. Ini semakin menegaskan bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang universal ya. Artinya dia membahas segala sesuatu
yang berkaitan dengan alam semesta ini. Jadi tidak hanya membahas hubungan sosial antara umat manusia dan yang lainnya, kemudian menjelaskan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala di muka bumi ini saja, tetapi Al-Quran di sini sebagai pedoman hidup kita, pedoman Muslim, menjelaskan juga mengenai awal mula terciptanya jagat raya alam semesta ini, menjelaskan juga mengenai proses terciptanya manusia ya, sedari awal gitu ya, hingga dia mengalami proses yang disebut kematian itu sendiri. Nah ini dirasa penting bagi kita bahwa kita sebagai umat Muslim atau umat yang beragama itu tidak bisa meminggirkan begitu saja teori bahwa akan adanya wujud pencipta itu ya. Ilmuwan-ilmuwan, filsafat-filsafat, filsuf di luar sana itu seringkali mengabaikan akan hal ini. Nah, Al-Quran ini berusaha untuk masuk dari sisi yang mana mereka itu tidak ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu berdasarkan sunahnya ya. Dan sunahnya itu sunah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan segala sesuatu itu berproses. Tidak ada yang serta-merta langsung begitu saja. Dan segala sesuatunya itu pasti mempunyai manfaat di balik itu. Nah, misalkan kita melihat ada sebongkah batu ya, begitu, batu karang atau batu kali begitu. Nah, kita tidak tahu apa gunanya nih. Tetapi setelah kita pahat ya, kemudian kita taruh gagang, nah itu menjadi kapak, di mana itu dapat berguna bagi kehidupan manusia. Itu dapat berguna di masa itu sebagai untuk membelah ya, untuk memotong-motong begitu. Pada awalnya itu kita tidak tahu gunanya apa itu batu gitu. Nah itu terlebih lagi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Segala sesuatu itu pasti memiliki manfaat dan hikmah di balik itu semua. Nah makanya teori evolusi itu yang dipahami, yang dipercaya oleh umat Muslim menurut Al-Quranul Karim itu memiliki proses ya. Tetapi ada wujud yang memang sudah diketahui rancangannya oleh sang pencipta itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud manusia modern yang sekarang itu tidak serta-merta karena proses seleksi alam. Dengan Homo neanderthal atau dengan manusia purba lainnya, itu kita saling berselisih, kita untuk siapa yang paling terkuat di muka bumi ini. Nah, makanya dia yang bisa bertahan gitu. Tidak, memang sudah dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang beginilah pada akhirnya wujud dari manusia modern yang sama-sama kita ketahui sekarang. Nah, maka dari itu Allah Ta'ala juga di dalam Al-Qurannya menjelaskan mengenai sistem organ kita. Bagaimana dia menciptakan pendengaran, menciptakan mata sebagai organ penglihatan kita, menciptakan hati. Nah, itu juga sebagai kita dapat memahami, merasakan. Karena sering halnya kita tidak mengetahui bahwa yang dimaksud dengan hati di dalam Al-Quran itu juga bukan hanya fisik ya, tetapi pikiran kita. Nah itu, jadi sudah menjadi kepatutan atau sudah menjadi keharusan bahwa memang Al-Quran membahas mengenai hal itu. Karena di akhir zaman ini, Al-Quran memang sebagai kitab yang paripurna, sebagai petunjuk pedoman bagi umat manusia. Demikianlah pembahasan tentang sistem organik dan evolusi pada episode kali ini. Pada episode berikutnya, kita akan membahas sebuah tema yang tak kalah menarik, sebuah isu kontemporer yang barangkali mengkhawatirkan kita semua, yakni bencana nuklir. Jangan lupa untuk menyimak pembahasannya di program Intelektual Muda Ahmadi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.